Nah, kalau saya memberikan penjelasan dengan hanya uraian yang melalui telepon ini, tentu saja apa yang Anda maksudkan itu adalah sudah merupakan tindak pidana oleh pelakunya. Sepanjang itu apa yang Anda sampaikan adalah benar. Cuma kan harus didukung oleh fakta. Sebab Anda bisa mengatakan sebagai penyerobotan tanah kalau memang tanah itu adalah milik Anda yang diduduki oleh orang lain yang tidak berhak. Sedangkan Anda bisa mengatakan bahwa menumbangkan atau memotong itu juga adalah pengerusakan. Nah, Anda bisa katakan demikian, bisa jadi perbuatannya adalah benar. Anda mungkin benar, dia telah melakukan perbuatan pidana terhadap barang milik Anda. Tetapi kalau dia punya dalil dan dia punya alibi bahwa barang yang dipotong itu, yang ditumbangkan, tanaman yang ditumbangkan itu adalah tanaman dia, sulit. Karena itu, kalau Bapak memiliki keluhan seperti ini, kita tidak bisa memberikan penjelasan secara parsial, tapi harus secara data. Misalnya, ini Pak, bukti-bukti kepemilikan tanah saya adalah sah. Menurut Anda, ini faktanya Pak. Kemudian, ada orang yang datang tanpa hak. Dia tidak punya bukti. Nah, berdasarkan unsur pidana ini, baru bisa dikatakan orang tersebut diduga melakukan penyerobotan. Makanya kenapa kita tidak langsung mengatakan bahwa dia sudah pasti. Karena perbuatan seseorang atau perbuatan orang lain baru bisa dikatakan benar-benar terbukti kalau sudah diputus oleh pengadilan. Karena itu kami sebagai praktisi hukum tidak boleh langsung mengiyakan atau menjustis atau membenarkan apa yang Anda sampaikan tanpa kami harus melihat apa yang Anda miliki. Jadi kami harus lihat dulu, benar nggak? Jangan sampai yang Anda sampaikan adalah keliru. Tapi kalau itu dibilang benar, maka itu merupakan suatu dugaan tindak pidana. Dugaan tindak pidana yang dilakukan seseorang yang dianggap telah menyerobot tanah milik orang lain. Seperti itu kira-kira. Ada lagi? Ya, yang pertanyaan kedua tadi belum ditanggapi Pak. Kenapa kok edukasi hukum sangat sulit diterima masyarakat ya Pak? Sebetulnya bukan sangat sulit diterima. Jadi edukasi hukum ini memang belum memasyarakat. Karena tadi saya katakan, yang bisa menyaksikan ini hanyalah orang yang kebetulan berteman dengan saya. Yang kebetulan sudah tahu saya punya sosial media. Atau yang kebetulan lagi buka-buka, dia bisa connect dengan sosial media saya. Sehingga dia ngerti. Seperti penanya ini tentu saja bisa leluasa untuk melihat saya karena Anda sudah berteman. Seandainya Anda bisa menyebarluaskan dan Anda punya teman banyak, kemudian teman Anda juga menyebarluaskan, akan banyak yang mengerti. Begitu kira-kira. Oke? Ya. Ada lagi? Mungkin ini Pak terakhir Pak, tadi kan dari Bapak Firdaus akunnya. Ya. Tadi kan beliau sempat ngomong masalah penyerobotan lahan. Mungkin lebih enaknya konsultasi aja, mungkin bisa diflorkan Pak untuk menghubungi Bapak seperti apa sih atau sosial media. Jadi begini, gitu. saya dalam hal konsultasi ini juga kita harus memberikan penyuluhan hukum. Tadi itu kan sudah sama dengan konsultasi. Artinya begini, kalau orang berbicara dengan kita di telepon kan bisa saja dia menyampaikan kebenaran sesuai versi dia. Yang saya khawatirkan, dia berbicara dengan kita sesuai versi dia padahal kenyataannya beda. Jadi supaya tidak menyesatkan, sebaiknya kepada saudara Firdaus ini datangi kantor hukum terdekat. Kalau Anda memang berada di sekitar saya, ya silakan Anda berhubungi di kantor kami di Surabaya. Kalau Anda misalnya berada di daerah mana itu? Riau Pak. Riau. Nah, kalau ada di Riau, sebaiknya saudara ini mencari kantor LBH, ya, atau Posbakum. Posbakum itu adalah pos bantuan hukum yang persis berada di setiap pengadilan negeri. Jadi di setiap
pengadilan negeri itu ada namanya kantor pos baku. Bisa konsultasi di situ. Kalau Anda memang punya kemampuan, bukan tergolong daripada saudara-saudara kita yang prasejahtera, sebaiknya Anda cari kantor pengacara. Pengacara yang memang profesional, ya. Tetapi kalau Anda merupakan bagian daripada pemegang kartu prasejahtera, negara sudah menyediakan bantuan hukum gratis bagi yang tidak mampu. yakni satu di LBH, Lembaga Bantuan Hukum yang resmi. Jadi ada LBH seperti kantor pengacara juga. Ya itu bukan itu yang dimaksud, tapi ada LBH memang LBH, Lembaga Bantuan Hukum yang murni tidak terima bayaran. Ya, tapi dia terima kartu Kartu peserta Kartu miskin lah, ya, mohon maaf. Atau Anda mendatangi di pengadilan itu, setiap pengadilan ada namanya pos bakum. Pos bakum itu adalah pos bantuan hukum. Di sana dilarang terima uang kalau pos bantuan hukum. Kalau Anda memang orang-orang yang prasejahtera. Tapi kalau Anda memang orang yang mapan, ya harus bayar. Ya, saya rasa begitu. Ya. Oke, ada lagi? Mungkin itu dulu, Pak. Ya. Jadi sekali lagi saya harapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, ya, rajin-rajinlah belajar hukum. Jangan khawatir, jangan takut, ya. Kemudian hukum ini memang harus dipelajari. Anda jangan selalu bangga dengan kata-kata saya orang miskin, saya buta hukum. Jangan. Kalau Anda tidak punya uang bukan berarti tidak bisa minta bantuan hukum. Tetapi kata-kata Anda buta hukum itu salah. Kalau Anda dulu tidak mengerti hukum, silakan. Tapi mulai dari sekarang harus belajar hukum. Karena kenapa? Ingat, mulai dari seseorang itu lahir sampai meninggal dunia tidak akan terlepas dari masalah hukum. Terlebih-lebih bicara masalah harta warisan. Mohon diingat, kalau dulu persoalan warisan itu bukan persoalan besar. Tetapi zaman sekarang ini persoalan warisan itu Anda boleh saja mengatakan saya tidak butuh warisan. Tapi ingat, ada ahli waris pengganti yang akan menjadi masalah besar. Mungkin Anda sebagai anak dari bapak Anda tidak persoalkan karena Anda mapan. Tetapi ingat, tidak berhenti sampai di situ. Anak Anda boleh jadi dia adalah polisi, dia adalah TNI, dia jadi PNS, atau dia LSM, atau dia adalah jaksa, atau dia adalah hakim, atau macam-macam yang kebetulan ya mengerti tentang harta warisan. Karena anak cucu. Jadi begini, pemilik harta itu adalah pemilik waris. Ya. Kemudian anak daripada pemilik harta yang diwariskan namanya ahli waris. Ketika ahli waris ini meninggal dunia, si ahli waris ini punya anak apa enggak? Maka anak dari ahli waris itu menjadi ahli waris pengganti. Haknya adalah sama dengan bapaknya. Justru di sini agak ruwet karena kalau anak cuma satu, misalnya ahli waris tadi cuma satu. Katakanlah si bapak yang pemilik waris punya anak 4. Ahli warisnya 4 orang. Nah, dari ahli waris ini masing-masing punya anak 4 atau 5. Itu mulai ruwet. Bisa terjadi pertumpahan darah gara-gara waris. Jadi kepada bapak-bapak yang merasa punya harta, atau Anda yang punya orang tua, kebetulan Anda tidak peduli dengan warisan orang tua, hati-hati, anak Anda adalah ahli waris pengganti yang bisa menjadi sumber pertumpahan darah. Jadi tolong jangan diremehkan. Untuk itu, kepada masyarakat Indonesia wajib mengerti hukum, karena hukum itu telah mengatur tata kehidupan kita. Jadi sekali lagi, edukasi saya hari ini agak panjang, ya.
Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Kalau ada yang merasa tersenggol, saya juga mohon maaf. Saya hanya memberikan edukasi tanpa merasa saya sebagai orang pintar. Saya ingin supaya masyarakat Indonesia mengerti tentang hukum, ya. Tolong Anda kalau ingin mengikuti terus, ikuti, ya. Facebook pengacara Guntur Laremba, YouTube pengacara Guntur Laremba, kemudian IG Mahkamah Kebenaran, IG Guntual, ya. Dan Anda sebarluaskan. Kalau di YouTube Anda nonton videonya, ya, subscribe, lalu Anda bagikan, serta Anda berikan komen. Sehingga banyak masyarakat Indonesia yang tahu tentang masalah hukum. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya hanyalah ingin memberikan edukasi kepada Anda tanpa bermaksud melecehkan siapapun. Moga-moga kalau ada yang mengerti tentang edukasi ini, supaya sampaikan kepada pemerintah, terutama pemangku jabatan, sehingga pesannya ini bisa diterima dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Saya tidak minta bayaran. Sampai hari ini saya independen, tidak dibayar oleh siapa-siapa dan tidak juga disuruh oleh siapa-siapa. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran, equality before the law. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.